Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal eh, kalau pakai matic lewat banjir ya, pantangannya. Maaf. Jadi satu hal yang membuat penulis kaget waktu pakai motor anak itu, tarikan motor jadi nggak enak. Dipakai nanjak terasa kayak nggak kuat gitu. Di kecepatan 60 itu mau nambah terasa kayak ngeri gitu ya. Biasanya apa namanya CVT nya itu terasa mantep gitu ya, nggak kayak punya Yamaha, nggak kayak punya Honda ya. Beltnya itu terasa sip, mantep, nempel gitu lah. Penulis ngomong soalnya kan kalau di Next 2 itu kalau narik gas pasti bisa seenaknya. Kalau di NMAX ini kan penulis buka gas ya harus hati-hati, nggak bisa langsung dari awal buka gitu. Biasanya make ya emang motor nggak ada tenaganya, tapi biasanya respon ban ke mesin itu spontan. Nah ini kok nggak spontan gitu. Nah terus penulis baru ingat bahwa sebelumnya anak cerita kebanjiran lewat daerah banjir maksudnya. Banjirnya cukup tinggi katanya, selutut. Selutut itu tinggi banget ya, sudah hampir Visiter mungkin ya. Tapi si anak nekat ya, pakai jalan. Iya, mungkin anak ya pakai pertimbangannya beda. Jadi motor Next 2 ini tarikan jadi nggak enak ini kayaknya gara-gara anak itu kalau begitu lewat banjir gaspol. Jadi gaspol ini suatu tindakan yang salah kalau melewati banjir. Jadi anak ingin cepat-cepat melewati banjir sehingga gaspol. Karena hujan ya, karena banjir, kecepatan motor tentu nggak bisa tinggi, tapi tetap gaspol. Jadi dalam keadaan gaspol sekalipun motor nggak bisa kencang. Nah ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena motor matic itu yang jadi penyalur geraknya adalah CVT, beltnya CVT yang dari karet yang bisa melar, bisa aus juga. Jadi ketika digas itu maka belt ini akan jadi digosok-gosok, akan jadi kayak diamplas gitu. Jadi antara yang depan dengan yang belakang itu saling berusaha untuk memforsir belt ini. Mungkin lebih cocok pakai contoh lainnya. Soalnya kalau banjir aja mungkin nggak pas. Banjir itu ibarat membawa beban yang berat banget. Jadi
Eh, dulu pernah ya motor penulis yang spin itu macet, nggak bisa jalan karena apa ya, masalah di beltnya kali ya ini. Nah, wes diantar sama istri ke bengkel Suzuki. Nah, itu pakai geret-geretan, pakai apa ya, tali saat itu ya. Jadi pakai tali, penulis karena nggak yakin sama kemampuan istri, talinya penulis pegangi. Nah, namanya istri kan apa, nggak mempertimbangkan ya, kalau awal itu kan berat, tahu berat gitu malah digaspol. Jadi begitu tahu tarikannya berat, yang dilakukan adalah gaspol. Motor nggak bisa akselerasi, yang dilakukan adalah gaspol. Dan hasilnya apa? Ketika sampai tujuan, terasa motor itu nggak enak akselerasinya. Ya karena karetnya molor, ban belakang dipaksa muter, padahal bebannya berat. Jadinya karet ini dibuat apa, dipaksa, diforsir untuk muter sama yang bagian depan, tapi dihambat sama yang bagian belakang. Jadinya ya karetnya melar, panas, kegores dan macam-macam gitu loh. Itu nggak begitu lama lah. Nah, yang dilakukan oleh anak penulis itu ya sama kayak gitu juga. Banjir selutut itu adalah apa ya, hambatan yang sangat besar untuk motor. Dan reaksinya lagi-lagi gitu, tahu motor nggak bisa akselerasi, digaspol. Nah, karena digaspol ya belt ini jadi terforsir, jadi apa namanya, kena tarikan kuat motor dan macam-macam. Untungnya anak penulis waktu itu pakai Suzuki Next 2, motor yang tenaganya hampir nggak ada katanya itu. Walau kencang juga ya dibanding motor listrik, ya jelas motor kencang Suzuki Next 2 ya. Motor listrik paling jalan 60. Nah, kenapa? Kalau pakainya NMAX itu belt itu pasti sudah rusak ya, karena ya tenaganya NMAX, torsinya jauh lebih besar kan daripada Next 2. Berapa ya? 2 kali mungkin, lupa penulis. Nah, dengan tarikan yang jauh lebih besar, ya otomatis beban yang dialami oleh belt ini akan lebih besar juga. Ya teman penulis pernah ya ngalami ya, motor dipaksa lewat banjir, digaspol. Ya akhirnya apa, motor dia macet tengah jalan. Jadi bukannya lolos, tapi malah makin tersangkut di banjir itu. Motor jadi nggak bisa jalan lagi, sampai harus ya bongkar CVT lah, wajar. Jadi apa ya, mungkin refleks ya, kalau misalnya motor tarikannya nggak enak, nggak mau melaju, itu refleksnya adalah digaspol. Itu salah. Karena motor matic, ini berlaku untuk motor matic ya, kalau motor lagi sih no problem. Karena motor matic itu yang jadi
penyalur tenaganya adalah bel. Nggak bisa diperlakukan kayak motor lagi yang penyalur tenaganya adalah rantai. Dan sekalipun pakai rantai juga ada keterbatasannya. Cuma karena kebanyakan motor laki itu ramping ya, nggak selebar matic, hambatannya kalau di jalan di banjir itu nggak sebesar matic, maka mungkin nggak semua orang merasakan. Soalnya ya, kalau misalnya dipaksa, misalnya gigi satu gitu ya dibuat lewat banjir, dipaksakan gitu ya, kuat loh tekanan air itu. Fairing itu bisa sampai mulet tuh, kena air itu, saking besarnya tekanan air loh ya. Nah itu kalau dipaksakan, rantai bisa putus. Nah kalau sudah rantai putus ya alamat ya, lagi tengah-tengah banjir rantai putus, makin kesiksa. Jadi ya pantangan lah kalau pas lagi banjir gitu, ngegaspol itu bukan makin baik tapi makin berbahaya. Yang benar gimana? Mungkin pada takut ya, takut kalau oli masuk lewat knalpot terus bikin mesin mati ya. Kan ditakut-takutin sama yang water hammer gitu loh, ditakut-takutin. Nah perhatikan ya, yang mengalami water hammer kalau untuk motor matic itu satu, knalpotnya racing brong, langsung dari mesin lari keluar. Nah itu yang mungkin kena, yang bahaya. Kalau knalpotnya knalpot standar, nggak perlu khawatir lah, karena ya jalur knalpot itu muter-muter ya, nggak keluar-keluaran ya. Selama knalpotnya masih dalam kondisi orisinil, rasanya nggak perlu takut air masuk lewat knalpot itu. Kalau mesin nyala tapi ya. Oh ya, yang kedua itu kalau motor yang mengalami water hammer itu adalah yang habis kebanjiran. Kebanjiran bukan lewat banjir, enggak, tapi lagi parkir terus kerendam air. Nah itu juga mengalami masalah itu. Karena apa? Ya airnya kemungkinan masuknya lewat filter udara ya, bukan lewat knalpot tapi lewat filter udara. Nah kalau dalam kondisi mesin ada airnya ini dinyalakan, ya stang bisa bengkok karena ya udaranya nggak ada, yang ada air sulit dimampatkan. Terus apalagi ya, yang bikin water hammer aja ya biasanya yang pakai filter racing. Jadi filter racing itu kan kalau basah nggak mati kan mesinnya. Nah itu juga yang bisa bikin masalah. Beda ya dengan standaran ya. Kalau standaran filter basah pasti ya mesin sulit menyala. Jadi ya bagaimanapun standaran lebih aman. Kalau pakai knalpot racing resiko water hammer lebih besar, pakai filter racing resiko water hammer jauh lebih besar. Ya motor nggak standar itu ya sebaiknya jangan lewat itu ya, jangan lewat banjir ya. Nah, ya itulah intinya intinya bahasan penulis kali ini.
Intinya kalau pas lagi apa, lagi banjir itu jangan gaspol ya kalau motornya Matic, walau itu motor tenaganya hebat. Iya, tenaga hebat, tapi ingat juga penyaluran tenaganya pakai apa. Walau yang pakai belt sekalipun kan masih ada yang disalurkan pakai drive belt ya, kan ada ya Matic-nya pakai drive belt. Nah, walau pakai drive belt sekalipun fan beltnya masih kepake, rasio CVT-nya masih pakai V belt. Nah, belt ini kan dari karet. Kalau dipaksa motot-motot ya, dipaksa tarikan terlalu keras ya, lama-lama nggak kuat, rusak. Jadi itu ya, kalau narik beban berat juga gitu. Kalau terasa motor nggak kuat narik, perhatikan dulu, jangan asal gaspol. Lakukanlah akselerasi dengan perlahan, akselerasi yang halus, jangan disamakan kalau nggak bawa beban. Jadi ya ingatlah, yang menyalurkan itu karet belt ya. Belt itu beda dengan rantai. Kemampuan menahan panas beda, kemampuan menahan gesekan juga beda. Soalnya kalau pas nanti putus jalan malah tambah masalah tuh. Yang pakai rantai juga gitu, apalagi kalau rantainya yang bukan rantai merek bagus ya, rantai yang nggak ada hasilnya, rantai yang apa, nggak jelas mereknya gitu. Lewat banjir bisa aja patah, putus rantainya. Kalau sudah putus ya wis sengsara amat itu wis. Sebenarnya aman gak sih lewat banjir itu? Motor sekarang ini desanya lumayan ya, cop businya bagus, nggak kedap air, nggak kayak dulu. Dulu kalau motor mereknya Honda gitu bawa banjir mesti mati mesinnya, karena ya businya nggak kedap air. Karena busi nggak kedap air, bocor pengapiannya antara kutub pengapian dan masanya jadi kongslet, sehingga apinya nggak bisa mengalir ke businya tapi di luar busi. Nah, kalau posisi filter udara gimana? Itu aman juga ya. Biasanya filter udara posisinya agak tinggi ya, tapi kalau sudah selutut gitu, kalau motornya bukan Suzuki mending jangan lah. Soalnya biasanya intake-nya, saluran masuk udaranya itu ada di bagian bawahnya filter. Jadi memang dari pabrikan Jepang sana kan nggak ada ya banjir yang tinggi gitu. Jadi pabrikan Jepang itu kalau buat motor ya nggak mempertimbangkan banjir lah ya. Jadi tutup businya kadang nggak kedap, soalnya nggak penting bagi mereka. Naik motor itu pasti businya selalu di atas air. Kalau motornya bukan motor tipe adventure, cuek. Yang tipe adventure pun ADV paling ya sama saja dengan motor Matic lain. Nah, yang
apa? Yang perlu diperhatikan adalah filter udara, filter CVT, filter udara enggak, tadi filter udara kan udah termasuk ya, filter CVT sama transmisinya. Jadi filter CVT itu biasanya kan apa, ada di samping itu ya. Karena apa, di sampingnya, maka CVT itu biasanya akan kerendam air kalau airnya sudah ketinggiannya mencapai apa, melebihi CVT-nya, melebihi kerangkisnya itu. Jadi kalau sudah melebihi kerangkis ya air bisa masuk CVT. Kalau sudah masuk CVT gini masalahnya beda lagi ya. Mungkin karet jadi lebih dingin, terus ya karena karet beltnya basah, maka jadi lebih licin. Kadang apa, dibuat akselerasi agak nggak enak gitu, soalnya basah kan beltnya. Tapi itu nggak masalah. Yang masalah adalah karena pelumasan ini bisa hilang. Jadi gemuk-gemuk ini kalau kena campur air, dia bisa hilang gemuknya, stempetnya itu. Apalagi kan apa, misal CVT dalam kondisi panas ya. Kalau CVT dalam kondisi panas kan otomatis gemuk-gemuknya ini pada cair semua. Nah itu kalau kena air ya hilang. Nah, kalau sudah hilang ya tinggal ausnya. Jadi misalnya ya habis kena banjir, baiknya itu ya CVT itu dilumasi lagi, karena ya itu ya hilang semua pelumasannya. Tapi enaknya Matic tuh apa ya, yang lain-lain nggak begitu masalah lah ya, kecuali kalau yang misalnya kayak NMAX gini, spakbore kependekan gitu ya. Kalau yang versi ABS pasti bakal basah, kuyup ABS-nya, unit ABS-nya bisa konslet, bisa rusak, itu resiko lain lah di situ. Yang penting kan selamat. Tapi ya 5,4 juta ya kalau nggak salah ya. Ya wis, yang desain spakbore emang bodoh kok. Ya wis, bebas, luar ya, termasuk topik juga ya. Ya yang penting kalau misalnya ya amannya itu ya, pokoknya jangan sampai kena filter ya. Kalau ingin apa, bisa aman melewati banjir itu, yang penting jangan sampai kena filter udara. Terus jangan gaspol, gas apa ya, pokok bisa jalan lah motor itu, jangan sampai dipaksa. Jangan sampai apa, kalau kita nggak tahu ya, coba wis turunkan kaki ke yang kena air itu. Jangan sampai besar sekali sampai kaki kita terdorong ke belakang, jangan sampai gitu. Yang penting mesin nyala, ya udah jalan kalem-kalem. Ya wis, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.